Ini jenisnya apa sih Mas yang ini dulu nih? Oke, ini jenisnya pasmid. Pasmid itu orang biasanya nyebutnya serangga ranting atau daun karena fisik mereka yang mirip ranting dan ada yang mirip daun seperti itu. Jadi sebelum ini kan saya tinggal di tengah kota di Renon. Waktu itu mau musim hujan dan tiba-tiba ada kumbang datang ke rumah. Dan itu kumbang kelapa waktu itu datang ke rumah. Saya kaget, loh ada ternyata hidupannya. Saya mencari waktu itu keliling, bahkan di tengah kota saya seperti orang konyol gitu. Nyari tengah kota sendiri ternyata nggak ketemu juga. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Akhirnya setelah itu saya melakukan kegiatan malam di hutan. Dan ternyata memang banyak sekali mereka aktif malam hari dan itu seperti saya anggapnya seperti surga. Itu di sepanjang jalan, sepanjang trek itu mereka keluar semua makan dan kawin dan semuanya. Saya benar-benar kaget gitu. Ternyata kehidupan itu masih sangat banyak di hutan gitu. Halo, Anda kembali menyaksikan Hero Around Us. Di episode kali ini bersama saya Gita Natalia. Jika ini kali pertama Anda menyaksikan Hero Around Us, jadi program ini adalah bentuk apresiasi dari Lestari TV untuk memberikan wadah ataupun tempat kepada orang-orang yang telah memberikan kontribusi dan juga berjasa kepada misi sosial. Seperti biasa, kita akan ketemu dengan satu sosok inspirasional kali ini. Tapi sebelumnya, saya punya satu video yang memberikan kita sekilas gambaran mengenai bagaimana kegiatan Mas Hari Purwanto dalam melakukan kegiatan konservasi alam. Berikut cuplikannya. Hilangnya kawasan hijau menjadikan banyak habitat hewan yang semakin terancam. Salah satunya serangga. Hewan kecil yang kadang dianggap sebagai hama. Menyadari hal itu, Hari Purwanto terdorong untuk melakukan penyelamatan hewan-hewan kecil ini. Ia memulai gerakan untuk mempelajari habitat mereka dan perkembangbiakannya. Dengan secara berkala, ia melakukan kegiatan pencarian serangga, mempelajari berbagai macam serangga yang ditemui, mengumpulkan spesimen hidup serangga jantan dan betina untuk ditangkarkan. Nantinya mereka akan dikembalikan ke habitatnya, agar populasi mereka tetap ada dan keseimbangan alam tetap terjaga. Hasil studi Hari Purwanto tentang serangga kemudian ia sampaikan kembali dalam bentuk informasi untuk masyarakat umum. Hal ini untuk mengajak banyak orang mengenali makhluk-makhluk kecil ini dan turut peduli dengan kelestariannya. Ini tiba-tiba di sekitar saya ada banyak sekali serangga. Tapi selain banyak serangga ada Mas Hari Purwanto juga di sini. Apa kabar Mas, sehat? Sehat-sehat. Sehat ya Mas ya. Ini ada banyak serangga. Boleh dikasih tahu dulu ini jenisnya apa aja nih yang ada di sekitar kita nih Mas? Ya, ini kebetulan hanya ada 2 spesies yang kita pegang. Ini ada mantis dan ini pasmid gitu. Mantis dan pasmid. Iya. Ini mantis, yang ini adalah pasmidnya ya. Nah, saya mau nanya ini, saya tadi kan sudah keliling juga nih di tempatnya Mas Hari. Ada banyak banget serangga. Dari banyaknya hewan di dunia ini Mas, kenapa tertarik sama serangga? Iya, kenapa saya tertarik sama serangga karena tidak ada yang tertarik. Tidak ada yang tertarik, jadi kalau gak Mas Hari, siapa lagi ya? Ya, saya sering melakukan hal yang tidak dilakukan orang lain. Jadi kebetulan juga serangga ini kan mereka hewan yang jarang terekspos. Orang tidak tahu itu dan mungkin Mbak sendiri baru melihat kan ada seperti ini. Iya, saya benar-benar amazed banget ngelihat banyak jenis serangga. Ternyata jenisnya banyak banget, bentuknya banyak banget. Sedangkan yang sering kita lihat itu cuma sebatas belalang, jangkrik, kecoa paling banyak. Yang ini jarang banget gitu. Iya benar. Jadi berawal dari nggak banyak yang suka, akhirnya Mas Hari tertarik untuk bisa melestarikan serangga-serangga ini. Iya benar. Selain itu juga sebenarnya ada semacam kayak apa ya? Semacam kayak ada kerinduan gitu. Karena masa kecil dulu saya bermain serangga. Saya tinggalnya di hutan, di tepian hutan. Jadi masa dewasa ini saya tinggal di Denpasar, saya tinggal di kota. Jadi sudah lama tidak ketemu mereka, jadi kayak ada kerinduan gitu. Oke. Nah ini kan kalau ngelihatnya adalah bukan serangga yang umum kita temui gitu kan. Iya. Pertama kali dapat lagi serangga-serangga ini dari mana Mas? Di tepian hutan. Jadi kebetulan saya suka kegiatan alam, saya suka mendaki gunung. Awalnya saya pendaki gunung gitu kan.
Terus lama-lama saya bosan kok mendaki terus gitu. Saya jadi pengen tahu lebih detail apa sih isinya gunung gitu loh. Selama ini kita hanya ke gunung, tapi hanya lihat puncaknya saja. Sedangkan di perjalanannya kita tuh kurang mencari tahu apa sih sebenarnya di perjalanan. Dan setelah saya cari memang banyak sebenarnya. Dan seperti ini yang saya temukan di hutan. Jadi ternyata banyak kehidupan kecil di sana gitu. Yang kita sering hiraukan, yang kita buang sampah sembarangan dan mereka terganggu sebenarnya kehidupannya gitu. Nah, akhirnya ya saya mulai perhatian sama mereka. Saya mulai peduli dengan kehidupan mereka dengan cara membawa mereka pulang lalu menangkarkannya, dan nanti kalau turunnya banyak saya akan kembalikan. Gitu. Oke, setelah nanti banyak dikembalikan ya. Iya. Pertanyaan saya Mas, jadi pertama kali udah mulai tertarik nih, lalu ke hutan untuk nyari, itu gimana ceritanya pertama kali? Penangkaran pertama pengalamannya kayak gimana? Oke, jadi sebelum ini kan saya tinggal di tengah kota di Renon. Waktu itu mau musim hujan, dan tiba-tiba ada kumbang datang ke rumah. Saya kaget loh, kok di tengah kota gini ada kumbang datang. Dan itu kumbang kelapa waktu itu datang ke rumah. Saya kaget loh, ada ternyata hidupannya. Saya mencari waktu itu keliling, bahkan di tengah kota saya seperti orang konyol gitu. Nyari tengah kota sekeliling ternyata nggak ketemu juga. Nggak ada sama sekali. Nggak ada, saya nggak temukan. Akhirnya saya semakin penasaran kan untuk menemukan mereka. Akhirnya, saya kan punya kegiatan alam, kenapa tidak saya mencari lebih detail aja di hutan. Dan akhirnya saya cari. Pertama saya cari siang. Dan mereka tidak ditemukan juga. Nggak ada sama sekali siang hari. Siang hari tidak ada. Terus waktu itu saya pelajari lagi kan. Saya cari informasi di internet lebih banyak. Saya pelajari buku-buku. Dan ternyata emang serangga ini kebanyakan nokturnal. Aktifnya malam hari. Aktifnya di malam hari. Akhirnya saya melakukan kegiatan malam di hutan. Dan ternyata memang banyak sekali mereka aktif malam hari. Dan itu seperti, saya anggapnya seperti surga. Itu di sepanjang jalan, sepanjang trek itu mereka keluar semua, makan dan kawin dan semuanya. Saya benar-benar kaget gitu, ternyata kehidupan itu masih sangat banyak di hutan gitu. Dan akhirnya saya kepikiran untuk, ya udah saya ambil beberapa sampel indukannya untuk saya bawa pulang, saya tangkarkan di rumah, lalu kalau ada kelebihan, tapi memang sudah fokus saya untuk membuat itu lebih banyak agar nanti bisa saya kembalikan lagi, karena memang kondisi alamnya juga sudah mulai kurang baik gitu. Jenis pertama yang dibawa pulang dan berhasil dikembangbiakan itu yang mana? Serangga ranting. Serangga ranting ini yang ini ya? Bukan yang ini sebenarnya. Yang pertama dulu. Saya kan setiap selesai dengan satu spesies, saya akan berpindah. Dibalikin lagi? Saya akan selesai mencatat dengan satu spesies, saya akan ganti ke spesies lain seperti itu. Jadi seperti ini kan, kalau sudah saya selesai, saya akan melakukan pencatatan, breeding report kayak itu. Lalu saya akan file di komputer, saya akan ganti ke spesies yang lain, dan terus seperti itu. Oke, jadi ada urutannya ya? Iya, ada. Jadi benar-benar di-circle-in, di semuanya bisa dapat untuk ditangkari. Karena memang dari serangga di Indonesia itu banyak sekali. Ada ribuan spesies di Indonesia. Selain Indonesia ada Filipina dan lain-lain. Kalau di Eropa, minim mereka kan bersalju kan. Jadi Indonesia paling banyak sebenarnya. Oke. Pertama kali menangkarkan adalah serangga ranting. Yeah. Nah, susah nggak? Ada kesulitannya kah pada saat pertama kali nih? Atau emang Mas Hari udah punya background kah untuk menangkarkan serangga ini? Kebetulan sebelumnya saya pelajari dulu kan mereka. Saya cari tahu dulu mereka makannya apa, kehidupannya di ketinggian berapa meter di atas permukaan laut kan. Jadi saya pertimbangkan untuk kelembapan, sumber makanan dan lainnya sudah saya pertimbangkan sejak awal. Dan kebetulan di penangkaran pertama saya cukup sukses. Meskipun nggak sesukses sekarang. Sekarang lebih banyak menghasilkan telur. Kalau dulu waktu itu lumayan sulit karena suhu di Denpasar kan lumayan panas. Saya akali dengan macam-macam dan lumayan berhasil sih waktu itu. Oke. Pertama kali kan artinya bertelur ya? Iya. Itu langsung banyak kah atau gimana, Mas? Tidak. Saya bisa berhasil membuat mereka bertelur aja sudah senang. Oke, yang penting ada nih. Iya. Iya. Setelah itu akhirnya mulailah sampai sekarang jadi banyak banget ya. Kalau saya ingat serangga, Mas, saya ingatnya adalah hewan-hewan kecil gitu kan, yang banyak. Kalau kita di rumput nggak kelihatan lompat-lompat. Belalang emang paling sering kita lihat kalau di perkotaan. Yeah. Tadi pas nyampe di sini, saya tuh langsung ngelihat banyak banget apa nih Mas yang udah mati terus diawetkan lagi sama Mas Hari ya? Iya benar.
Ini kenapa besar sekali dan itu kenapa besar sekali? Ini jenisnya apa sih Mas yang ini dulu nih? Oke, ini jenisnya pasmid. Jadi ini pasmid? Ya, pasmid itu orang biasanya nyebutnya serangga ranting atau daun karena fisik mereka yang mirip ranting dan ada yang mirip daun seperti itu. Oke, Ya. tapi pasmid pun bentukannya beda-beda semua ya. Banyak spesiesnya. Memang pasmid terkenal dengan besaran ukurannya. Iya juga termasuk. Jadi orang nyebutnya kan belalang biasanya. Padahal mereka sebenarnya bukan belalang, mereka ini pasmid. Ya. Oke, ini pasmid dan ini bentuknya bisa kayak gini, bisa juga seperti ini. Ada lagi nggak Mas ini pasmid di sini? Ini pasmid. Iya, pasmid juga itu. Bisa kayak begini juga dan emang mereka tinggalnya kalau nggak salah di tempat-tempat yang mirip warnanya dengan tubuh mereka gitu ya. Habitatnya akan menyerupai dengan habitat mereka. Akan menyerupai dengan habitatnya. Wow. Nah, apa sih Mas perannya dari serangga-serangga ini sebenarnya dalam ekosistem kita gitu? Kan orang pasti kalau sekarang untuk pertanian serangga itu dianggap hama, dibasmi gitu. Padahal harusnya kan emang dilestarikan ya. Iya. Kalau dari Mas Hari seperti apa Mas? Oke, kebetulan ini kan yang saya fokuskan ada tiga jenis serangga yang saya fokusin beberapa tahun terakhir ini karena mereka benar-benar mempunyai peran penting sebenarnya. Jadi ada kumbang, mantis, dan pasmid. Kumbang, mantis, dan Oke. pasmid. Saya mulai dari kumbang ya. Jadi kumbang ini sebenarnya pada fase larva mereka tuh membantu kita untuk mengurai pohon-pohon lapuk. Kayu-kayu lapuk itu diurai sama mereka menjadi pupuk. Dan itu sekaligus menjadi media untuk mereka berkembang biak sebenarnya. Itu fungsi dari peran serangga kumbang gitu. Nah, untuk pasmid ini peran mereka bisa dianggap sebagai sumber makanan sebenarnya. Sumber makanan alami untuk burung-burung di hutan, untuk hewan-hewan di hutan, predator-predator di hutan. Jadi mereka itu bisa menjadi sumber makanan sebenarnya gitu. Nah, untuk mantis sendiri mereka adalah predatornya. Jadi yang sering kita salah maksud itu biasanya kan orang selalu menganggap serangga itu makan daun gitu kan. Padahal enggak. Mantis ini tidak memakan daun, mereka insektivora, jadi pemakan serangga lainnya lagi. Oke. Jadi sebenarnya mereka tuh teman petani sebenarnya. Jadi sebenarnya mereka alami untuk menangani hama ya. iya, secara alami, alam itu udah berjalan dengan bagus sebenarnya. Jadi udah ada hamanya, ada predatornya, sebenarnya sudah cukup seimbang gitu. Cuman kesalahan kita ya karena kita menggunakan pestisida jadi semuanya mati. Oke. Seperti itu. Nah tadi kan walaupun emang penangkarannya kan di awal agak sulit kalau kata Mas Hari kan, tapi akhirnya kan sekarang semakin tahu semakin mudah kan untuk ditangkar kan. Dan tadi Mas Hari sempat bilang kalau sebenarnya mereka tuh berkembang biak tidak sulit gitu. Iya benar. Nah yang jadi masalah sekarang apa nih Mas sampai kita harus melestarikan dan beberapa diantaranya malah diambang kepunahan gitu. Iya, jadi yang nggak mengkhawatirkan sekarang kan kalau saya kan punya kegiatan di alam lumayan sering, lumayan intens datang ke hutan gitu. Jadi selain kegiatan alam kita tuh mengundang banyak orang datang ke hutan, ternyata juga lahan-lahan ternyata banyak yang dibuka. Jadi pelebaran desa dan lain-lain sebagainya itu cukup bisa dibilang cukup masif. Dan itu agak mengkhawatirkan karena lahan mereka ternyata juga terpakai oleh kita, oleh manusia lah. Jadi semangat saya emang mengajak teman-teman untuk menjadikan mereka sebagai binatang peliharaan. Kenapa tidak? Sapi, kambing, anjing bisa kita jadikan binatang peliharaan, kenapa ini tidak gitu? Karena kita juga menggunakan lahan mereka kan sebelumnya gitu. Oke, jadi harusnya kita pun berkontribusi juga ya untuk kehidupannya mereka ya. Iya. Padahal ini serangga-serangga kalau menurut saya jadiin peliharaan unik juga Mas. Bentukannya tuh nggak biasa dan lucu-lucu juga banyak gitu. Dan juga cara penangkarannya pun nggak sesulit yang kita pikir ya. Iya benar. Nah tapi sayangnya emang yang jadi masalah sekarang adalah tempat tinggal atau habitat aslinya yang mulai berkurang. Iya benar. Oke, jadi kalau tadi Mas bilang juga kalau mengajak orang-orang untuk bisa lebih tahu mengenai serangga, punya ketertarikan pada serangga gitu. Apakah sudah ada yang tertarik sekarang? Nah itu untuk membuat mereka tertarik, saya kan membuat profil di Instagram. Selain saya berusaha membuat gambar secantik mungkin, saya juga melakukan kegiatan giveaway. Saya membagi-bagikan mereka secara gratis bahkan kadang. Selain itu juga saya benar-benar sortir mereka, apakah mereka itu punya basic kemampuan ini atau tidak, karena saya takutnya kalau tidak mereka akan rusak di sana. Jadi saya bagikan pada hanya orang tertentu saja yang emang tertarik dengan kegiatan saya gitu. Dan itu saya bagikan dan ternyata juga banyak kok yang saya membuat web itu juga lumayan banyak yang daftar di membernya. Jadi mereka
melakukan pendaftaran lalu mengambil hadiah yang mereka inginkan gitu. Jadi sudah ada websitenya, Ada namanya apa? genta.id. Genta.id. Instagramnya apa, Mas? Genta_id. Genta_id. Iya. Jadi di sana itu udah kebentuk juga komunitasnya ya, pecinta serangga. Oke, jadi serangga ini kan saya tengarkan. Lalu mereka akan memasuki fase dewasa dan bertelur. Lalu setelah itu kan akan memasuki fase sudah cukup tua. Lalu saya akan awetkan seperti ini, jadi kering dan saya rapikan biar cukup bagus menjadi alat peraga gitu kan. Nah, termasuk foto-foto saya juga di Instagram itu kan saya juga jadikan media edukasi sebenarnya. Bahkan saya tidak menampilkan foto saya, benar-benar full serangga gitu. Dan saya juga lengkapi dengan informasi detailnya, termasuk nama spesies detailnya, bahkan asalnya mereka, bahkan mungkin makanannya mereka juga kadang saya sering share juga.